Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ustadz Haji Muhammad Sholihin Fanani yang kami hormati, Bapak Imam Mustaqim, Bapak Ibu pimpinan harian baik yang di pimpinan cabang Muhammadiyah maupun di pimpinan cabang Aisyah Manyar, Bapak Ibu dari pimpinan ranting secabang Manyar, serta Ustaz-Ustazah yang tergabung dalam AUM yang mengajar di AUM di pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa gabung kembali lewat pengajian virtual untuk yang kesekian kalinya, dan pada bulan Oktober ini alhamdulillah kita bisa mendatangkan Ustadz yang sangat terkenal sekali, Ustadz Sholihin Fanani yang tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan kita. Bapak Ibu jamaah sekalian yang hormati, acara pengajian pada malam hari ini nanti yang pertama adalah pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Manyar, dan yang terakhir nanti adalah acara inti pengajian yang langsung disampaikan oleh Ustadz Sholihin Fanani. Kemudian nanti ada waktu sekitar 15 menit untuk tanya jawab dan diakhiri dengan doa. Baiklah para jamaah sekalian, marilah kita buka dulu acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, akan disampaikan oleh Ananda Isnata Mumtazah, siswi SD Muhammadiyah Manyar kelas 4 ICP. Padanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila liyajziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina in syaa'a aw yatuba alaihim innallaha kana ghafurar rahima. Wa raddallahu alladhina kafaru bighaidhihim lam yanalu khaira
wa kafallahu al-mu'minina al-qital wa kana Allahu qawiyyan aziza wa anzala alladhina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqan wa awrathakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhan lam tata'uha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada adik kami Isnata Mumtazah yang sudah membacakan ayat-ayat surah Al-Quran. Mudah-mudahan dengan dibacakannya ayat surah Al-Quran tadi menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita lanjutkan sambutan dari Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Manyar yang terhormat Bapak Haji Imam Mustaqim, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Dr. Haji Muhammad Sholihin Fanani MPSDM, beliau Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Alhamdulillah bisa hadir memenuhi undangan kita dalam rangka kajian virtual pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Manyar, serta seluruh anggota majelis, kemudian anggota dan ketua dan anggota Urtum tingkat cabang maupun ranting, pimpinan ranting Muhammadiyah, pimpinan ranting Aisyah, beserta seluruh majelis cabang Manyar yang saya hormati, Bapak Ibu, satu ustazah, takmir masjid, musola yang ada di lingkungan cabang Muhammadiyah Manyar yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih berkenan memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa mengikuti pengajian virtual pada malam hari ini. Selanjutnya saya pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar menyampaikan terima kasih khususnya pada Ustadz Sholihin Fanani bisa bergabung memenuhi undangan kami untuk memberikan pencerahan kepada kami yang ada di cabang Muhammadiyah dan Aisyah Manyar beserta seluruh jamaah. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya sampaikan terima kasih pada ketua dan anggota Majelis Tabligh pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah atas koordinasinya sehingga pengajian virtual pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Yang ketiga, saya sampaikan terima kasih kepada SD Muhammadiyah Manyar yang telah memberikan fasilitasnya, perangkat dan lain-lain sehingga pengajian virtual pada malam hari ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu pada kesempatan yang berbahagia ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera membersihkan atau mencabut semua ujian yang berupa COVID ini sehingga insya Allah nanti di bulan Januari kita bisa melaksanakan kajian dengan cara
tatap muka yang insya Allah dilaksanakan dari ranting ke ranting yang ada di cabang Manyar ini. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Imam Mustaqim yang telah memberikan sambutannya selaku Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Manyar. Bapak Ibu peserta kajian virtual yang dihormati, selanjutnya adalah acara inti kajian yang malam hari ini nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sholikin Fanani. Mungkin sebelum beliau menyampaikan materinya, saya sampaikan sedikit tentang beliau. Beliau ini insya Allah sekarang sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Insya Allah begitu Ustaz ya? Ya. Dan sekarang menjabat sebagai Ketua Majelis Tahfidz Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ustaz Sholikin ini asli kelahiran Lamongan, ya. Lamongan Kampung, tepatnya di Kecamatan Laren Lamongan, dan insya Allah juga menjadi orang Gresik karena setahu saya istrinya ini orang Gresik. Ini Ustaz ya? Ya. Alhamdulillah, setahu saya istrinya orang Gresik, jadi orang Lamongan dapat orang Gresik begitu. Malam hari ini beliau akan menyampaikan materi tentang tema yang sudah kita angkat hari ini atau malam hari ini adalah meneladani akhlak Rasulullah dalam menghadapi musibah. Bagaimana kita mencontoh junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW ketika beliau menghadapi musibah. Maka malam hari nanti akan dikupas tuntas oleh Ustadz Sholikin Fanani, dan Ustadz nanti kurang lebih sekitar 50 menit, kemudian nanti ada sekitar 15 menit kita berikan waktu untuk tanya jawab. Biasanya begitu karena kita insya Allah ada 1-2 penanya yang bertanya. Kemudian saya sampaikan Ustaz bahwa kajian seperti ini adalah kajian rutin yang dilaksanakan oleh Majelis Tahfidz Pimpinan Cabang Muhammadiyah Manyar, yang memang sebelum pandemi dulu kita laksanakan secara langsung, tapi sifatnya triwulan, jadi keliling dari ranting ke ranting. Tetapi selama pandemi ini karena memang kondisi seperti ini, jadi kita tetap melaksanakan tapi dalam bentuk virtual. Nah, mudah-mudahan target kita nanti 2022, jadi mudah-mudahan bulan Januari atau Februari kita sudah diperbolehkan untuk pengajian secara langsung ya. Karena memang Bapak dari PCM Manyar ini biasanya sudah lama, sudah hampir 2 tahun tidak ngaji secara langsung gabungan dengan pimpinan Aisyah Kecamatan Manyar. Baik, selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Sholikin Fanani. Monggo Ustaz. Izin share screen ya. Monggo. Kelihatan? Sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal atullukum ala tijarah tunzikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa
Syiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Manyar, Pak Imam Mustaqim, beserta para pengurus yang lain, Ketua Pimpinan Cabang Aisyah, beserta urtum-urtumnya, pimpinan Aum dan Ketua Takmir Masjid, seluruh jamaah pengajian virtual, Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Manyar Gresik yang saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka untuk thalabul ilmi. Dalam konsep pendidikan Islam bahwa thalabul ilmi itu ya hukumnya wajib menuntut ilmu dan tidak dibatasi oleh waktu, ya, sampai kapanpun kita harus thalabul ilmi. Nah, muara dalam pendidikan Islam atau dalam mencari ilmu ini menurut Rasulullah ada 3 muaranya. Pertama adalah tilawah, ya, jadi orang itu kalau sudah biasanya berpengetahuan, ya, atau berilmu atau terpelajar, terdidik, maka salah satu yang ada dalam dirinya adalah tilawah, yaitu membaca. Nah, membaca baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua namanya adalah tazkiyah. Tazkiyah itu adalah mensucikan jiwa, ya. Tazkiyatun nafs dan tazkiyatul qalb. Dan yang ketiga adalah ta'lim. Ta'lim itu adalah cerdas cara batin. Jadi batinnya cerdas. Itu hasil dari pendidikan seperti itu. Ya, pengajian ini adalah bagian dari pendidikan. Oleh karena itu, ketiga hal ini harus kita dapatkan atau kita miliki kalau kita sudah rajin mengikuti pengajian. Bapak Ibu yang saya hormati, saya diminta untuk menjelaskan meneladani akhlak Rasulullah dalam menghadapi musibah. Sebenarnya akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran, ya. Jadi setiap apa yang dikerjakan Rasulullah, ucapan, tindakan, keputusan adalah merupakan sunnah yang wajib kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari, bahwa semuanya ini adalah merupakan contoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah adalah orang yang sebenarnya kalau dilihat secara Sirah Nabawi, secara sejarah, bahwa Rasulullah adalah orang yang banyak menerima ujian dan cobaan dalam hidupnya. Kalau kita melihat, ya, pada usia 3 bulan saja di dalam kandungan ibundanya, Siti Aminah, beliau sudah tinggal wafat oleh ayahnya. Usia 6 tahun sudah ditinggal mati oleh ibundanya. Usia 8 tahun ditinggal mati oleh kakeknya. Usia 12 tahun ditinggal mati oleh pamannya. Jadi begitu, ya, banyak ujian-ujian yang lain-lain juga termasuk dalam menghadapi dakwahnya. Ya, Rasulullah selalu mendapatkan ujian-ujian yang luar biasa. Kalau kita sebagai hambanya mungkin tidak akan pernah mampu, ya, menanggung atau menerima cobaan-cobaan sebagaimana yang telah diterima oleh Rasulullah SAW. Dan sebagai seorang yang beriman, kita harus yakin dan percaya bahwa musibah yang telah diberikan oleh Allah kepada kita adalah tidak melebihi batas kemampuan kita untuk menerimanya. La yukallifullah nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, musibah, ya, kalau kita berbicara musibah belakangan ini terjadi di negara kita,
banyak sekali seperti gempa, ya. Negara kita ini sering kali terjadi gempa, banjir, kemudian gunung meletus, itu hampir seluruh, ya. Indonesia ini banyak sekali gunung berapi, dan terakhir adalah COVID. Sebenarnya memberikan dampak secara psikologis bagi masyarakat. Itu ya, dampaknya secara psikologis itu luar biasa pada masyarakat. Misalnya dengan pandemi ini ditengarai bahwa banyak yang dampak psikologis pada masyarakat. Ada beberapa peningkatan, ya, kejadian yang sangat luar biasa, yaitu fenomena baru bahwa di musim pandemi ini hampir rata-rata di beberapa daerah itu peningkatan orang dengan gangguan jiwa, ya, ODGJ itu meningkat luar biasa. Dan peningkatan yang paling banyak itu di Jawa Timur. Dan di Jawa Timur itu paling banyak itu di data yang saya peroleh adalah di daerah Tulungagung, ya. Jadi kenaikannya luar biasa, ya. Dampak secara psikologis terhadap masyarakat. Ini banyak masyarakat yang menjadi ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Kalau dulu disebut dengan orgil, ya, orang gila. Sekarang yang terbaru adalah dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Itu kenaikannya luar biasa. Hampir di beberapa negara itu, di beberapa kota di Indonesia itu mengalami kenaikan. Ya, terutama di daerah di Tulungagung itu ada 400 kali kenaikannya. Tidak hanya 100 kali, tapi 400 kali kenaikannya. Ya, termasuk juga kasus-kasus yang lain, ya, kasus-kasus yang lain sangat meningkat tinggi secara psikologis, termasuk adalah kenakalan remaja, ya, itu juga meningkat luar biasa. Ini adalah dampak secara psikologis terhadap masyarakat kita, ya. Namun musibah ini, ya, ada yang menyikapinya sebagai sebuah keburukan atau yang disebut dengan adab biasanya, dan ada yang menganggapnya adalah sebuah teguran, peringatan bagi kita untuk menjadi lebih baik. Ya, banyak masyarakat yang berbeda pendapat melihat masyarakat kita dengan kondisi seperti ini. Ini apakah teguran, apakah adab, ada peringatan dan sebagainya. Ya, ini yang harus kita koreksi dalam diri kita. Dan Islam telah memberikan satu tuntunan, ya, bagaimana kita menghadapi musibah ini sebagai seorang Muslim. Kita harus betul-betul mensikapi dengan tepat. Ya, tidak boleh kita mensikapi musibah ini dengan salah. Supaya apa? Supaya musibah ini akan dapat memberikan efek positif dalam kehidupan kita, baik secara psikologis maupun secara agamis. Secara psikologis artinya dampak yang positif adalah menyadarkan kita, menjadikan kita lebih baik dan lebih dekat kepada Allah, lebih taat terhadap Allah, lebih banyak mengingat kepada Allah. Nah, ini dampak secara psikologis dan secara agamis, ya. Jangan sampai kita salah, ya, mensikapinya seperti itu. Nah, oleh karena itu Islam memberikan pedoman bagaimana mensikapi musibah yang terjadi ini. Ya, sebagai seorang Muslim, ya, kita harus mau tidak mau wajib melihat segala musibah ini dengan kacamata agama, ya, dengan menyelesaikannya pun dengan cara agama. Tidak boleh dengan cara-cara yang salah, sebab nanti akan bisa menimbulkan kekufuran di dalam kehidupan kita. Ya, bisa saja nanti dengan musibah ini orang bisa menjadi kufur dan bisa menjadi semakin beriman. Tergantung bagaimana kita mensikapi terhadap musibah yang kita hadapi ini, dan yakin nih bahwa setiap orang pasti akan mendapatkan cobaan dan mendapatkan musibah, dan tidak ada orang yang hidup dunia ini tanpa adanya musibah. Kalau kita berkaca kepada para nabi dan para rasul, ya, semuanya rata-rata mendapatkan musibah
mendapatkan cobaan dalam hidupnya yang tentu sangat luar biasa. Ya. Bagaimana kita mensikapi musibah ini? Pertama adalah bahwa kita harus ya dengan iman dan ridho terhadap ketentuan atau qada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap apa yang telah terjadi dalam diri seseorang, ya itu pasti sebagai orang yang beriman, apapun yang terjadi, termasuk wabah dan penyakit yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya tidak lepas dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kewajiban kita adalah menerima ketentuan Allah ini dengan lapang dada, ridho. Ya, berat ya menerima musibah dengan ridho. Ya, hampir ya berat ya menerima musibah itu dengan ridho itu berat sekali. Saya sudah merasakan berkali-kali ya memang menerima ketentuan Allah yang sebenarnya bahwa ya cobaan itu bisa kebaikan dan keburukan. Tapi biasanya dengan kita melihat bahwa ya kita melihatnya itu hanya keburukan yang kita lihat sebagai sebuah musibah. Nah, bagaimana Allah berfirman ya, yang artinya tiada salah satu bencana pun di dunia ini ya yang menimpa kepada bumi dan pada diri kita telah tertulis di dalam Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Jadi memang Allah sudah memberikan takdir kehidupan kita ini masing-masing. Masing-masing orang sudah mempunyai ketentuan dalam kehidupannya ini. Semua makhluk Allah mempunyai takdir dan ketentuan masing-masing. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi sesuatu yang ya semuanya ini adalah kita harus mensikapi, mengembalikan bahwa semuanya ini adalah pasti ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti semuanya telah menjadi catatan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan bahwa setiap musibah ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita pun wajib menerima takdir Allah ini dengan rela, dengan ridho, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya sesungguhnya besarnya pahala itu seiring dengan besarnya cobaan yang kita terima. Jadi dengan cobaan ini ya artinya bahwa cobaan ini akan kalau kita hadapi dengan sabar ya kita akan mendapatkan pahala. Ujian ini kalau kita terima dengan lapang dada, dengan ridho, ya dengan ridho itu artinya dengan ya bertawakal kepada Allah, berdoa kepada Allah, maka pahalanya semakin besar. Sebab apa? Sebab akan bisa menambah spirit kita dalam berdoa dan beribadah. Kalau orang tidak mendapatkan ujian dan cobaan, biasanya cenderung ibadahnya itu biasa-biasa saja. Bisa kita bayangkan kalau kita mendapatkan cobaan. Anak kita sakit misalnya, istri kita sakit misalnya, orang tua kita sakit misalnya. Ya, berapa doa yang sudah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan semakin menambah pahala yang kita terima. Sesungguhnya Allah jika menyintai satu kaum, maka Allah akan memberikan cobaan kepada mereka. Jadi cobaan ini adalah bagian dari rasa sayang Allah terhadap diri kita, kata Rasulullah. Maka barang siapa yang ridho terhadap cobaan ini, maka dia akan mendapatkan ridho dari Allah. Dan barang siapa yang murka, maka dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini berat, ya. Ini berat ujian keimanan, ya. Dengan banyaknya cobaan, kita harus tetap ridho, tetap mengembalikan kepada Allah, dan tetap kita harus berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah sebagai sikap kita sebagai seorang muslim. Sungguh luar biasa agama ini mengajak kepada kita walaupun dalam kondisi yang mendapatkan musibah, ya kita harus tetap ya beriman dan bertawakal kepada Allah, meyakini bahwa segala sesuatu adalah ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Terhadap suatu musibah yang menimpa, seharusnya seorang muslim mensikapinya dengan ridho dan takdir Allah.
bukan dengan menggerutu atau malah menghujat Allah. Misalnya kita mengeluh kepada Allah, ya Allah, mengapa harus aku? Apa dosaku ya Allah? Ya, tapi kita harus ridho, ya, ridho. Ya, kita harus semakin dekat kepada Allah, ya, karena musibah tadi itu akan mengandung pahala, ya. Bagi kita, kalau kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, menjadikan musibah ini sebagai wasilah kita untuk semakin meningkatkan ibadah dan semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mempunyai banyak cara, ya, menjadikan supaya manusia semakin baik dan meningkat. Bisa saja dengan cobaan, dengan musibah ini, ya, ini sebagai wasilah kita untuk semakin dekat kepada Allah, semakin baik ibadah kita kepada Allah, semakin banyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang paling tahu tentang keadaan kita, ya. Hujatan terhadap Allah Subhanahu wa taala sungguh tidak sepantasnya, sebab Allah tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dikehendakinya. Justru manusialah yang akan diminta pertanggungjawaban. Jadi kita nggak bisa menuntut kepada Allah, ya. Tapi Allah yang akan menuntut terhadap setiap perbuatan yang kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Suatu saat nanti Allah akan bertanya kepada manusia, semuanya akan ditanya oleh Allah. Wa tukallimuna aydihim, tapi yang menjawab adalah kedua tangan kita. Wa tasyhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi kedua kaki kita. Bima kanu yaksibun, terhadap apa saja yang pernah kita kerjakan selama hidup di dunia. Jadi nanti di dunia ini, ya, tidak ada satupun yang tidak akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang pernah kita kerjakan. Baik seluruh anggota tubuh kita dan seluruh apa yang telah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Yang pernah jadi kepala sekolah diminta pertanggungjawaban. Yang pernah menjadi wakil kepala sekolah diminta pertanggungjawaban. Yang jadi ketua cabang diminta pertanggungjawaban. Semuanya akan diminta, apalagi yang jadi kepala sekolah berkali-kali, berpindah-pindah tempat, itu nanti pertanggungjawabannya semakin berat. Ya, berkali-kali jadi kepala sekolah dan berpindah-pindah tempat kepala sekolah, nanti juga akan diminta pertanggungjawaban. Seperti itu. Pak Nur Hasan santai, jangan tegang, biasa saja, ya. Nah, yang berikutnya adalah yang kedua, adalah sabar menghadapi musibah. Sabar itu apa, ya? Sabar itu ada dua menurut saya, ada sabar yang pasif dan ada yang sabar yang aktif. Sabar yang pasif itu sabar yang pasrah, hanya menerima. Tapi kita yang dimaksud di sini sabar adalah sabar yang aktif. Artinya apa? Ya, kita berusaha. Ya, kita berusaha. Memang, ya, menurut para ulama sabar itu ada 3 cara sebenarnya. Ada sabar dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, ada sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang paling berat adalah bagaimana kita menghadapi musibah atau ujian ini, ya kita harus sabar. Dan sabar adalah menjadi salah satu kunci keberhasilan orang yang hidup di dunia. Sabar adalah menjadi salah satu pintu untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Imran 134, ya, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang bisa mengendalikan emosinya sabar, ya, maka dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabar adalah sebagai salah satu cara untuk membuka pintu surganya Allah dengan kesabaran. Dan sabar adalah merupakan salah satu ciri orang yang mulia di hadapan Allah. Ya. Salah satu kunci mendapatkan surga dan salah satu mendapatkan kemuliaan
adalah kita bersabar. Nah, sikap inilah yang wajib dimiliki oleh seorang dalam menghadapi musibah, ya, sabar. Dan ingat bahwa sabar itu tidak ada batasnya. Jangan mengatakan sudah habis kesabaranku. Tidak ada, ya. Sabar itu ya sampai kapan, ya, terus. Sabar ini terus harus kita miliki dan harus kita pupuk. Dan semakin bertambahnya usia, sesungguhnya masalah manusia semakin banyak dan kesabarannya juga harus semakin ditingkatkan, ya. Oleh sebab itu, selain disunahkan ketika kita terjadi musibah dalam mengucapkan kalimat istirja, ya, kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setiap mendapatkan musibah, kejelekan, kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Dan jangan disalahartikan. Kita seringkali kalau ada orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita tanya, sapa sing mati? Ya, tidak hanya untuk mengucapkan pada saat kematian, kita kesandung misalnya, ya harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita misalnya makan, ya, lidah kita kecokot, ya kita harus mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi jangan sampai disalahartikan bahwa ketika ada orang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian kita tanya siapa yang meninggal dunia. Jadi kalimat ini adalah untuk ucapan ketika kita mendapatkan segala kesulitan, segala musibah dan cobaan, kita harus mengucapkan kalimat ini, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' ya wa naqsim bi amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi Allah ini sungguh akan kami berikan, ya, sungguh akan diberikan cobaan kepada kita, kepadamu, kita semuanya. Sedikit ketakutan, kelaparan dan kekurangan harta, bahkan kekurangan jiwa, ya, dan buah-buahan. Berikan kabar gembira kepada mereka yang sabar. Ya, apabila mendapatkan musibah. Siapa orang-orang yang sabar itu? Adalah mereka yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, setiap musibah yang kita terima, kita harus selalu mengucapkan kalimat tersebut, ya. Dan insya Allah Allah akan selalu memberikan ketabahan, ya, dengan mengucapkan kalimat itu. Dengan demikian bersabarlah, jangan sampai meninggalkan sikap sabar dan putus asa dan berprasangka buruk pada Allah. Nah, tidak boleh, ya, karena Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada orang-orang yang demikian. Ingat, putus asa adalah satu perbuatan dosa. Putus asa adalah suudzon kepada Allah. Dan suudzon kepada manusia saja tidak boleh, apalagi kepada Allah. Jadi kita harus selalu berpositif thinking kepada Allah. Pasti ada sesuatu yang dibalik musibah itu, pasti ada rahasia, pasti ada hikmah, pasti ada pelajaran. Saya pernah mendapatkan satu cobaan yang sangat berat pada waktu itu, 97 sepeda motor saya hilang pada waktu itu. Cobaan berat, ya, 97. Tiba-tiba pada waktu itu ada wali murid yang ngasih uang saya untuk beli sepeda motor baru. 2 minggu. Ya, coba. 2 minggu berikutnya sepeda motor saya hilang. Ya, coba. Ya, karena kita sabar, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, saya meyakini bahwa itu adalah cobaan Allah, cobaan keimanan kita sebagai orang yang beriman. Apalagi kita sebagai seorang guru agama, itu cobaan dari Allah itu. Ketika kita sabar, maka Allah akan memberikan banyak pertolongan dari itu. Jadi 2 minggu berikutnya saya bisa beli sepeda motor. Dan 2 minggu berikutnya sepeda motor saya ketemu. Ada yang mengatakan baru kali ini ada sepeda motor hilang ketemu di Surabaya, ya.
Nah, pada waktu itu ya. Oleh karena itu, ya ini memang orang yang tertimpa musibah mudah sekali terjerumus ke dalam sikap putus asa dari rahmat Allah. Jadi orang itu kalau ya memang ini makanya hati-hati, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa hati-hati dengan musibah ini, mensikapinya. Ya. Kalau kita salah bisa terjerumus pada kekafiran dan kekufuran. Misalnya kita lari ke jalan yang tidak diridhoi oleh Allah misalnya. Mencari tempat-tempat yang kita anggap bisa memberikan pertolongan misalnya, atau mencari sesuatu sebagai alat untuk menghindarkan musibah tersebut, ya ini menjadi sesuatu yang cara yang salah dalam mensikapi musibah, dan itu akan ya mendatangkan musibah baru bagi kita. Jadi kalau kita salah mensikapi musibah, nah kita akan menjadikan musibah itu akan menjadi musibah yang lain, akan muncul musibah yang lain. Secara teori biasanya ada yang mengatakan begini, bahwa musibah itu manusia itu biasanya lebih besar cara mensikapi musibah daripada musibah yang diperoleh. Ada yang mengatakan begitu. Jadi misalnya kalau kita ada masalah, itu masalahnya hanya ukurannya 10%. Nah yang 90% itu kadang-kadang sikap kita terhadap masalah itu yang membuat masalah itu menjadi besar. Bukan masalahnya yang besar, tapi sikap kita terhadap masalah itulah yang akan memperbesar masalah itu sendiri. Jadi oleh karena itu harus berhati-hati. Ya kuncinya tadi itu sabar ya. Innallaha ma'as-sabirin. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadikan sabar. Dan ini. Ketiga adalah ini sikap kita sebagai seorang yang menerima musibah adalah yang ketiga adalah mengetahui hikmah di balik musibah. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ya hikmah itu sama dengan taklim ya. Hikmah itu para ulama mengartikan hikmah itu sama dengan taklim, itu sama dengan hikmah. Artinya mengambil pelajaran. Jadi orang itu kalau mendapatkan musibah biasanya akan semakin cerdas dalam hidupnya. Hikmah itu adalah kecerdasan. Jadi orang yang biasanya tidak mendapatkan masalah, itu biasanya hidupnya tidak terlalu cerdas. Nah dengan hikmah, atau dengan mengetahui hikmah, atau dengan musibah, orang itu akan menjadi semakin cerdas. Akan berpikir 2 kali. Bisa 3 kali, bisa sampai 4 kali ya. Putar otak, bagaimana mengatasi musibah ini. Jadi sebenarnya musibah itu kita harus bisa mencari. Sebagai seorang muslim harus mengetahui rahasianya apa di balik ini semuanya. Apa namanya keinginan Allah, apa kehendak Allah, apa kira-kira rahasia Allah. Sehingga kita akan memiliki keteguhan atau ketangguhan mental yang sempurna. Apa kira-kira? Ya. Kita bisa korektif terhadap diri kita. Introspeksi terhadap diri kita. Apa kira-kira rahasianya Allah? Apa Allah yang akan diberikan kepada kita? Ya. Mungkin Allah akan mengangkat derajat kita dengan kesabaran ini. Kalau kita sabar menghadapi musibah ini, Allah akan mengangkat derajat kita. Dan kita harus yakin seperti itu. Dan harus banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah, bergantung kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya dalam hidup ini. Tentu berbeda dengan orang yang hanya memahami secara musibah, secara dangkal. Melihat lahirnya saja, kadang-kadang mentalnya menjadi lemah dan ringkih, mudah tergoncang oleh sedikit saja cobaan duniawi. Apalagi kalau musibahnya besar, mungkin saja bisa seperti ini. Nah ini, tadi bisa saya sampaikan, jadi dengan adanya pandemi ini bahwa ya orang dengan gangguan jiwa itu semakin banyak, dan di rumah sakit jiwa itu semakin banyak juga. Ya. Saya mendengar beberapa berita demikian. Jadi banyak ini. Mengapa orang bisa menjadi seperti ini? Ya karena tadi itu sikap kita terhadap musibah ini yang salah. Tidak menjadikan musibah ini hikmah, mengambil hikmah, pelajaran, tapi kadang-kadang kita salah ya. Hikmah musibah antara lain adalah diampuni dosa-dosa kita. Jadi kalau kita ini
sabar dengan adanya musibah, ya, diberikan sakit, diberikan apa itu. Insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah, tertusuk duri, atau lebih dari itu, kecuali dengan Allah akan menghapus sebagian dosanya. Nah, ini ya kita harus harus banyaklah. Muslim yang mati tertimpa bangunan atau tembok akibat gempa tergolong orang yang mati syahid, sebagaimana firman sabda Rasulullah. Ada 5 orang yang dikategorikan sebagai orang yang mati syahid. Satu adalah ketika tertimpa wabah penyakit taun, ya. Taun itu ya musibah seperti sekarang ini, ya, seperti pandemi sekarang ini. Orang yang kena penyakit ini perut, ya, disentri, kolera, ya, dulu pernah ada kolera, itu menjadi pandemi, ya. Waktu kecil saya dulu menangis kolera, orang kena diare itu, ya, orang yang tenggelam, nah ini tertimpa tembok atau bangunan, dan orang yang mati syahid dalam perang di jalan Allah. Ini termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah juga bersabda, Allah akan mengampuni bagi orang-orang yang mati syahid dalam setiap dosanya, ya, kecuali ya hutang-hutangnya, ya. Jadi makanya kalau kita meninggal dunia itu harus jangan sampai kita meninggalkan hutang. Kewajiban keluarga yang pertama terhadap si mayat adalah membayar hutang-hutangnya sebelum hartanya dibagi untuk warisan. Nah, itu harus hutang-hutangnya dilunasi dulu, barangkali ada punya hutangnya. Hikmah lain adalah jika seorang muslim meninggal, maka akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ya. Keempat adalah berikhtiar. Ya, berikhtiar. Mencari solusi. Ikhtiar adalah melakukan berbagai usaha untuk memperbaiki keadaan dan menghindarkan diri dari bahaya yang muncul akibat musibah tersebut. Ya, kalau kita sakit ya berobat ke dokter. Ikhtiarnya yang benar, yang positif. Ya, yang positif. Jadi seorang muslim tidak boleh diam saja. Ya. Tidak boleh hanya pasrah menerima apa adanya. Tapi Allah akan memberikan segala sesuatu pada kita tergantung usaha kita. Semakin gigih, semakin kuat, semakin semangat, insya Allah Allah akan memberikan. Ya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha kita. Ya, tidak boleh hanya berpangku tangan, tidak boleh hanya menunggu bantuan, tapi harus berusaha. Ya. Harus berusaha. Apapun yang kita hadapi, itu harus ada usaha. Tidak boleh kita hanya pasrah. Tapi harus tetap berusaha, berikhtiar mencari solusi. Apapun, ya. Ada filosofi orang Jawa itu, ya. Wong lisik oma ame, wong turu kan rezekine. Artinya apa? Orang itu kalau masih mau obah itu ya mama. Artinya adalah akan pasti mendapatkan. Jadi kalau kita ini ada masalah, jangan diem. Ya, selalu mencari usaha, berpikir bagaimana agar musibah yang kita terima ini bisa kita atasi. Ya, nggak tahu, mungkin telepon konco, telepon teman, apa, tanya sini, tanya situ, ya, bercerita pada teman, barangkali ada solusi. Tidak bolehnya diam saja. Ya, tidak boleh hanya diatasi sendiri, cari solusi yang sebaik-baiknya. Ya. Dan itu Allah akan memberikan pertolongan dengan orang yang bersemangat, berikhtiar, beriman kepada ketentuan Allah. Tidaklah berarti kita hanya diam termenung, meratapi nasib, nangis, dredes luwe, tidak, ya, tapi harus betul-betul mengubah apa yang ada dalam diri kita. Ya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum kecuali kaum itu sendiri akan mengubah nasibnya. Ya, jadi ini adalah merupakan bukti bahwa Allah itu akan memperhatikan orang-orang yang berusaha. Ya, memperhatikan orang yang betul-betul ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari jalan keluar dalam setiap musibah yang kita hadapi. Kayak gitu, ya.
Oleh karena itu kita harus betul-betul berusaha dan ya usaha yang benar dengan selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Oleh karena itu ya kita harus terus berikhtiar, tidak boleh berhenti ya. Seperti terjadi wabah, seperti penyakit dan sebagainya. Ini kejadian pada waktu dulu Umar pernah ya, berlari meninggalkan suatu tempat tadi itu dan ditanya ya, apakah Umar ingin menghindar dan lari dari takdir Allah? Nah, Umar menjawab, aku tidak lari dari takdir Allah, tapi aku menuju takdir Allah yang lain. Ya, jadi artinya adalah berusaha mencari solusi. Rasulullah pun memberi petunjuk bahwa segala bahaya mudarat wajib untuk dihilangkan. Misalnya ketidakadaan logistik, misalnya rusaknya tempat tinggal, robohnya masjid, rusaknya sekolah dan sebagainya, tidak boleh kita diam dan tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain. Melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan diri sendiri tidak boleh. Apalagi membahayakan orang lain ya, tidak boleh. Itu. Ya. Masih ada waktunya Pak Saroni? Masih ada waktu? Masih Pak. Masih ya, tak lanjutkan ya. Nanti kalau wis ngantuk, wis melenger, sampean ngomongi Pak waktu nentek gitu. Ya ini ya. Kelima adalah memperbanyak doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali doa-doa yang harus kita baca ketika menghadapi musibah atau bahaya ya. Seperti dalam menghadapi pandemi ini ya, ada doa yang harus kita baca. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal barashi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqami. Misalnya itu ada doa-doa yang kita harus baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu doa yang harus kita baca ya. Nah itu. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Berzikir di sisi Allah dan meyakini bahwa tidak ada satupun doa yang sia-sia. Dan meyakini bahwa setiap doa pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Yang memang berat ya, menghadapi musibah itu berat. Rasulullah mengajarkan doa bagi orang yang tertimpa musibah. Nah ini ya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairani minha. Nah, ini doa yang harus kita baca ya. Khairan minha ya. Ya Allah berikan pahala dalam musibahku, berilah ganti bagiku yang lebih baik daripadanya. Jadi banyak doa-doa yang harus kita baca ketika kita menghadapi musibah. Ya, tadi itu. Ya kalau kita sakit ya berdoa bagaimana Allah akan memberikan. Allahumma rabban nasi adibil ba'sa isfi anta syafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Misalnya seperti itu. Banyak sekali ya doa-doa yang bisa kita baca agar Allah dari harus banyak-banyak ini berzikir, berdoa kepada Allah ya, tadi ini sebagai satu sikap positif. Zikir dapat menenteramkan hati yang gelisah. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa penyakit itu sumbernya dalam hati seseorang. Ketika hatinya tenang, ya insya Allah jiwanya tenang dan ya segala penyakit akan jauh dari diri seseorang ya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang selalu ingat kepada Allah, Allah akan menenteramkan hatinya. Dan barang siapa yang menjadikan Allah sebagai pemimpinnya, tempat bergantungnya, la khaufun, dijauhkan dari rasa takut, walahum yahzanun, ya, dan dijauhkan dari rasa ragu-ragu. Jadi insya Allah ya, banyak-banyak berdoa dan berzikir kepada Allah supaya hati kita tentram, ya. Dan hanya mengingat Allah hati menjadi tenang. Zikir dan dianjurkan oleh Allah adalah istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Barang siapa yang beristighfar maka Allah akan memberinya jalan keluar dari kesempitan, ya, akan dibebaskan dari kesedihan dan akan memberikan rezeki
dari arah yang tidak disangka-sangka, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Nah, jadi banyak sekali itu. Keenam adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang hamba pun yang tertimpa musibah melainkan itu akibat dari dosa yang telah diperbuatnya. Ya naudzubillah min dzalik. Ya. Ini yang harus kita pahami, ya. Kita harus bertaubat kepada Allah. Introspeksi, ya Allah apa? Sehingga kita bertaubat kepada Allah. Sehingga Allah memberikan musibah. Ya. Doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di daratan dan di lautan adalah akibat dari perbuatan ulah manusia. Oleh karena itu mari ya, introspeksi dalam diri kita ini, muhasabah, ya, bertaubat pada Allah dengan menyesali setiap dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita berjanji tidak mengulangi lagi dan berbuat kebaikan dan terus berbuat kebaikan. Maka sehingga dalam bertaubat ini dengan taubatan yang nasuha, insya Allah segala musibah akan menjadi sirna. Dan semua apa yang telah terjadi dalam diri kita ini, kesalahan-kesalahannya, ya, sehingga Allah akan memberikan kemudahan menjauhkan segala sesuatu. Sebab kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi perisai dalam diri seseorang. Jadi ingat bahwa kebaikan itu akan menjadi pelindung diri kita, akan menjadi perisai. Ya. Seperti misalnya kita sholat rajin, sholat duha, itu akan menjadi perisai itu. Sholat duha itu bisa menjadikan diri kita akan dijaga oleh Allah diri kita dalam seharian itu. Jadi banyak amal-amal soleh yang kita kerjakan itu sebenarnya adalah akan menjadi perisai, akan menjadi benteng dalam diri kita. Sehingga kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala musibah tadi itu, ya. Nah, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam memiliki kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak punya dosa, pastilah semuanya. Kita juga pernah melakukan perbuatan yang salah, bertaubat. Ya, tentu kita ini menyesali, kemudian berjanji tidak mengulangi dan memperbaiki diri jadi yang lebih baik. Dosa menyangkut hubungan antar manusia, misalnya ya kita belum membayar hutang, ya kita perlu, misalnya kita masih menggunjing orang, menyakiti perasaan orang lain dan sebagainya, maka taubat ini akan dapat tambahan satu lagi, yaitu meminta maaf pada orang yang pernah kita sakiti hatinya. Oleh karena itu harus betul-betul, ya. Ini. Terakhir, yang ketujuh adalah istiqomah, dan pada Islam istiqomah dalam setiap musibah selalu ada pihak-pihak, kadang mohon maaf ya, istiqomah di sini ya istiqomah lah. Harus betul-betul, ya insya Allah sebagai seorang muslim pasti kita akan menjadi orang yang istiqomah. Jangan sampai kemudian kadang-kadang memang ada orang yang memanfaatkan ya musibah itu menjadi jalan untuk mengkafirkan orang ya. Jadi misalnya dulu pernah ada di daerah Pacitan ya, dulu pernah ada musibah longsor itu banyak dana-dana gereja yang ke sana yang akhirnya menjadikan warga setempat dipengaruhi untuk keluar dari agamanya. Nah ini enggak, dan itu sering terjadi seperti itu. Oleh karena itu harus istiqomah tadi. Ya, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Ya, Allah tidak akan pernah memberikan cobaan yang lebih ketika kita tidak mampu. Insya Allah cobaan-cobaan itu ya sebagaimana yang kita mampulah. Dan bahwa ya kita jangan sampai kemudian menjadikan kita murtad, putus asa, tidak boleh. La yai'asu min rauhillah,
la ya'asu mir rauhillah illal qaumul kafirin. Ya. Jadi tidak boleh kita putus asa. Sesungguhnya orang yang putus asa itu adalah orang-orang yang kafir. Ya, oleh karena itu harus betul-betul jangan sampai menimbulkan kekafiran dalam diri kita. Wajib setiap muslim terus istiqomah mempertahankan keislamannya. Jangan sampai, ya, saya kira ini tidak akan mungkin terjadi dalam kita, dan kita dalam sikapi musibah ini bagi seorang yang tertimpa musibah dengan berpegang teguh terhadap agama Islam, insya Allah Allah akan berikan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga musibah ini akan menjadi berkah. Ya, kita bagaimana supaya musibah ini memberikan hikmah dalam kehidupan kita. Saya kira sampai di sini Pak Sa'roni, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu yang hormati, demikian tadi penyampaian apa yang disampaikan oleh Ustaz Solihin. Paling tidak tadi ada 7 sikap kita bagaimana cara menghadapi musibah. Yang pertama tadi adalah iman, ya, dan ridho. Yang kedua adalah tetap sabar. Yang ketiga mengetahui hikmah di balik musibah. Kemudian tetap berikhtiar, memperbanyak doa dan zikir, bertaubat, serta tetap istiqomah. Monggo para jemaah sekalian, barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan bisa langsung atau bisa menulis di kolom chat. Yang ingin langsung monggo bisa resen. Ada yang tanya di sana, baik dari Bu Happy. Bu Happy ini aktif sekali dan insya Allah hampir setiap kita ada kajian mesti bergabung. Saya bisa Ustaz ya pertanyaannya. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dakwah kita yang efektif kepada teman-teman di sekitar kita yang khilaf, suka mengolok-olok saudara sama muslim di hadapan orang lain, dan hal itu amat sangat sering terjadi. Kita ingatkan sering lupa lagi dan seterusnya, Ustaz. Gimana ini, Ustaz? Ya, kalau supaya efektif, jadi memang dakwah itu ya banyak strategi ya. Jadi memang kalau dalam Al-Quran jelas ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Jadi memang ya berdakwah terhadap orang-orang yang tidak suka dengan kita, ya itu caranya sih kalau menurut saya maksud saya jangan cara frontal, ya, pendekatannya harus pendekatan secara persuasif, pendekatannya secara kultural, ya, pendekatan secara kemanusiaan, ya, dengan cara-cara yang baik, insya Allah dia akan ya baik. Dan memang mengingatkan orang tidak boleh bosan, terus-terusan, harus terus ya, mengingatkan orang itu nggak boleh ya, dan tidak boleh kemudian kita kalah terhadap mereka-mereka yang lupa ya, dan memang manusia itu lupa. Yang terpenting adalah dakwah ini begini, kita tidak bisa memaksa orang ya untuk mendapatkan hidayah. Tugas kita ini hanya menyampaikan, mengubah orang menjadi ikut pada kita, itu bukan kewenangan kita. Yang bisa membukakan hati orang itu adalah Allah. Jadi tugas kita ini bukan memaksa orang supaya sadar. Kita tidak bisa menyadarkan orang, tidak bisa memberikan hidayah, kita tidak bisa mengubah hati orang. Oleh karena itu dalam berdakwah, jangan sampai kita ini lepas dari memohon pertolongan dan perlindungan dari Allah. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang yang tidak suka dengan kita dirubah hatinya
menjadi orang-orang hatinya yang suka dengan kita. Jangan sampai, mohon maaf ya, memaksakan kehendak dan mengakui, bahkan kita mengakui, menganggap kita yang paling benar. Ini yang tidak boleh. Ya, belum tentu kita yang benar menurut kita ya. Mungkin ada cara-cara yang kita sampaikan salah yang tidak sesuai. Oleh karena itu, dalam berdakwah kita tidak boleh memaksakan kehendak dan tidak boleh mengatakan bahwa aku yang paling benar, kamu yang salah, tidak boleh. Tapi kita berusaha memohon kepada Allah tadi, memohon perlindungan kepada Allah, memohon kepada Allah agar saudara-saudara kita yang belum mendapatkan petunjuk dibukakan petunjuknya kepada jalan kebenaran. Sebagaimana Rasulullah mendoakan kepada orang-orang Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya, jadi ya Allah berikan petunjuk kepada mereka, sesungguhnya mereka itu orang-orang yang tidak tahu. Demikian juga kepada kita, ya, saya menyarankan supaya dalam berdakwah ya jangan memaksakan orang harus berubah, dan memang tidak bisa. Ya, berdakwah tidak seperti orang makan ya. Tidak seperti orang minum es, langsung terasa dingin, kenyang, tidak bisa. Tapi butuh proses yang sangat panjang. Dan ingat bahwa dakwah yang paling bagus adalah dakwah dengan sikap kita terhadap mereka. Cara kita memberi sesuatu lebih berharga dibandingkan dengan sesuatu yang kita berikan kepada orang lain. Sesuatu yang baik, tapi disampaikan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak akan menghasilkan kebaikan. Oleh karena itu cara, sekali lagi cara itu lebih penting daripada sesuatu yang kita berikan. Cara kita memberi, cara kita berdakwah adalah sesuatu yang sangat penting. Misalnya kita tidak konfrontatif, kita tidak menghujat, tidak, mohon maaf ya, kita tidak menghakimi, kita tidak menjustis, tapi menunjukkan sikap yang ramah saja. Selalu tersenyum di hadapan mereka. Selalu hormat dan santun pada mereka. Lama-kelamaan pasti akan ikut. Sebagaimana filosofinya air yang menetes di atas batu. Itu filosofi yang luar biasa. Sama dengan kita berdakwah. Tidak bisa seketika itu orang berubah. Tapi dengan sikap kita yang baik, santun, sopan, perhatian, ya, tidak emosional, insya Allah orang akan berubah dan akan ikut kepada kita lama-kelamaan. Saya yakin hal demikian bisa kita lakukan. Begitu Pak Sa'roni. Yeah. Betul Ustadz happy ya. Jadi penjelasan dari Ustadz Solihin. Yang lain barangkali masih ada yang perlu disampaikan atau ada yang perlu dipertanyakan. Mumpung kita ketemu dengan Ustadz Solihin ini. Yang mau bertanya langsung kami tunggu. Kulo Pak Roni. Iya, silakan nih. Kulo. Oh, Pak Wahyu Budiono. Nggih. Pak Wahyu Budiono ini salah satu pimpinan cabang Muhammadiyah Manyar, Pak. Monggo Pak Wahyu Budiono. Pak Wahyu, monggo silakan Pak Wahyu, Pak Wahyu. Assalamualaikum Ustaz, wilujeng Ustaz nggih. Alhamdulillah sehat walafiat niki, nggih alhamdulillah. Nggih. Jadi memang strategi dan metode dakwah itu sungguh sangat diperlukan ya Ustaz. Tidak kemudian dikebiawiyah Ya. seperti apa mau kita begitu. Kita harus tahu kondisi masyarakat setempat ngaten nggih kira-kira Ustaz. Iya. Nggih. Matur nuwun Ustaz. Nggih. Ya. Dan sebenarnya begini, bahwa ada cara-cara yang strategis ya. Jadi memang kita tidak bisa mengubah orang dengan kekuasaan dan mohon maaf ya, tidak bisa mengubah orang dengan kekerasan. Sebab begini, ada teorinya itu begini. Menyelesaikan masalah dengan kekerasan, hasilnya kekerasan. Sedangkan menyelesaikan masalah dengan kasih sayang, maka orang lain akan memberikan segalanya untuk kita. Teorinya seperti itu. Jadi tidak ada masalah yang bisa diselesaikan dengan kekerasan. Sebab menyelesaikan masalah dengan kekerasan, hasilnya kekerasan. Nah, dakwah itu tidak boleh disampaikan dengan kekerasan. Dakwah itu adalah kedamaian.
dakwah itu adalah memberikan teladan, contoh yang baik. Dan salah satu cara yang terbaik untuk berdakwah adalah memberi sesuatu. Yang memberi sesuatu. Dakwah yang paling baik itu memberi sesuatu. Sampean kalau misalnya mau mengubah orang itu dengan memberikan sesuatu itu mudah sekali misalnya. Ada orang yang tidak suka dengan kita, tapi kita membalasnya dengan kebaikan, selalu memberi misalnya sesuatu. Nggak usah mengajak, nggak usah ngomong. Orang pasti akan berubah. Orang pasti akan berubah. Ya, misalnya mohon maaf ya, mohon maaf. Sering saya sampaikan begini. Kita ini kalau masih, mohon maaf ya, kalau masih punya banyak musuh, saya kadang-kadang nyampaikan begini. Tandanya bahwa kita ini masih medit. Tandanya kita masih medit dengan orang lain. Misalnya kita di keluarga. Kok masih banyak masalah dengan keluarga. Dengan tetangga, kok masih kita banyak masalah dengan tetangga. Itu tandanya bahwa kita ini medit. Karena apa? Karena memberi itu dapat meruntuhkan permusuhan dan melahirkan kasih sayang. Itu jurusnya di situ. Jadi memberi itu melahirkan rasa kasih sayang. Nah, oleh karena itu ya orang jangan hanya dijas, tapi ajaklah orang dengan tadi beri sesuatu yang baik. Ya minimal dengan memberikan senyuman, minimal dengan memberikan sapaan. Ya kalau misalnya bapaknya nggak bisa, ya istrinya kita sapa. Kalau bapak istrinya nggak bisa kita sapa, ya anaknya. Saya juga begitu di tetangga itu. Ada orang yang keras gitu, tapi saya dekati saja dengan anaknya sering kita beri, sering kita ajak. Lama-lama akhirnya dia baik dengan kita. Tanpa kita mengatakan dan tanpa kita berontak mengatakan, oh sikapmu kok seperti itu, jangan. Ingat bahwa ya akhlak yang paling tinggi itu adalah menjaga perasaan orang lain. Nilai akhlak yang paling tinggi itu menjaga perasaan orang lain. Hati-hati. Kalau tadi sudah saya sampaikan, kalau kita tidak bisa menjaga perasaan orang lain, walaupun kita ahli dakwah, ya naudzubillah ya, kita nggak bisa disebut sebagai orang yang berakhlak. Walaupun terhadap orang yang kita anggap itu perlu didakwai, gitu. Tapi dengan cara yang tadi itu, ya minimal memberi itu senyum, menyapa, Pak, monggo, Bu, monggo, Dik, monggo, ditanya, lama-kelamaan nanti pasti dia akan berubah. Filosofinya tadi air itu, dan memang butuh proses yang panjang, tidak bisa serta-merta dan tidak semudah membalik telapak tangan seperti itu, Ustaz. Matur nuwun, Ustaz. Nggih. Terima kasih, Ustaz Budi. Monggo yang lain. Turu kabeh kaya ya, kok kan suarane blas. Mboten, Ustaz. Mboten. Ini ki apa lek virtual iki anjene enak langsung aja nih. Iya toh. Mboten nah. Ustaz, ora video. Aduh enggak nangis langsung beda ketemu. Amin. Ya. Amin. Ya. Saya bolak-balik gak jodoh disuruh khotib di gone Manyar bolak-balik gak iso. Pekale, Ustaz. Insyaallah tahun ngajeng lah. Nggih. Ngajeng itu lah teka terus nggih, insyaallah. Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Mudah-mudahan. Bolak-balik 2 kali ya kena pandemi. 2 kali. Ya Allah. Iya, belum insyaallah nanti. Amin. Belum takdirnya ya. Nggih. Baik, Pak sekalian, nampaknya ini sudah cukup, Ustaz. Sudah tidak ada yang tanya lagi, dan sebelum diakhiri nanti mohon Ustaz Sholihin Fani untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan dan kerendahan hati bahwa setiap apa yang kita inginkan mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masih banyak masalah segera masalahnya diangkat dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا وأهلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني أعوذ بك من البراشي والجنون والجذام وسيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para jamaah sekalian. Saya selaku pemandu acara pada malam hari ini mohon maaf atas segala khilaf dan jumpa kembali pada bulan yang akan datang. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz Solihin. Oke, sama-sama. Gresik mampir